Halo para detektif Zat, sadar nggak sih di dapur kita itu banyak banget misteri yang bikin penasaran? Nah, hari ini kita bakal pasang topi detektif kita lagi buat memecahkan satu kasus klasik. Oke, langsung aja kita mulai. Kelihatannya sepele ya pertanyaannya, tapi ini dia inti dari misteri kita hari ini. Kenapa sih ada cairan yang kayaknya jodoh banget, nempel terus, tapi ada juga yang musuhan, maunya pisah melulu? Sebenarnya apa sih yang terjadi di level molekulnya? Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi, semuanya nyampur sempurna, harmonis gitu. Di sisi lain, wah jelas banget ada pemisahan. Nah, ini dia nih tempat kejadian perkaranya. Ada yang bisa nyampur, ada yang nggak mau. Tugas kita, cari tahu siapa pelakunya. Oke, dalam investigasi manapun, langkah pertama itu, ya, kita harus kenalin dulu para tersangkanya. Nah, di dunia kimia ada 3 tersangka utama atau 3 jenis campuran yang wajib kita tahu buat mecahin kasus ini. Tersangka kita yang pertama, larutan. Wah, ini dia nih si ahli kamuflase. Partikelnya itu super kecil, sampai-sampai larut sempurna dan menyatu sama pelarutnya. Hasilnya, kelihatan bening, menyatu, dan yang paling penting, stabil banget. Berikutnya ada suspensi. Nah, ini kebalikannya banget dari si larutan. Partikelnya gede-gede, kasar, dan nggak bisa sembunyi sama sekali. Coba aja diamin sebentar, pasti langsung nyerah deh. Mengendap di bawah. Jelas nggak stabil dan penampilannya selalu keruh. Dan yang terakhir, ini dia tersangka yang paling misterius. Koloid. Hati-hati, dia ini suka nipu. Sekilas kelihatannya stabil dan seragam. Mirip banget sama larutan. Tapi, jangan salah, partikelnya itu ternyata cukup besar buat bikin masalah, apalagi kalau kita coba sorot pakai senter. Oke, ini nih yang seru. Anggap aja, ini berkas catatan resmi para tersangka kita. Kita bisa lihat perbandingan langsungnya. Coba perhatiin deh bedanya. Mulai dari penampilan, ukuran partikel, sampai, ini yang paling penting, mereka mengendap atau enggak. Nah, lihat, larutan sama koloid sama-sama nggak mengendap. Inilah yang bikin si koloid itu licik banget. Setiap detektif hebat itu butuh toolkit kan? Tenang, peralatan kita simple kok. Cuma dengan 3 tes gampang ini, kita dijamin bisa ngenalin campuran apapun. Yuk kita lihat gimana caranya. Prosedurnya gampang banget. Langkah pertama, kita lihat aja langsung pakai mata. Jernih atau keruh. Kedua, kita tes kesabarannya. Kita diamin aja. Lihat, ada yang ngendap nggak? Dan yang ketiga, kita keluarin senjata rahasia kita. Center. Nah, kombinasi 3 tes ini bakal ngebongkar identitas asli mereka. Nah, ini dia nih kuncinya, namanya efek Tyndall. Gini, kalau kita center sebuah cairan, terus berkas cahayanya kelihatan jelas karena dihamburkan, bam! Kita nemu bukti itu tuh ibarat sidik jarinya si koloid. Kalau larutan, cahayanya bakal lurus saja nembus. Tapi kalau koloid, partikelnya bakal menghamburkan cahaya itu kemana-mana. Ini bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Oke, cukup teorinya, sekarang waktunya praktek. Kita bakal pakai semua toolkit detektif kita ke beberapa barang bukti langsung dari lab. Sebenarnya ada 7 gelas, tapi kita fokus ke 3 kasus utama dulu ya. Barang bukti pertama, air plus gula. Campuran yang kayaknya tiap hari kita lihat, ya kan? Nah, sebelum kita bongkar hasilnya, coba deh tebak dulu. Kira-kira apa yang terjadi kalau gula diaduk di akhir? Bakal jadi campuran yang akur dan harmonis nggak ya? Dan hasilnya adalah penampilannya jernih, stabil banget, nggak ada yang ngendap, dan pas di center, cahayanya lurus aja. Semua bukti mengarah ke satu tersangka. Putusannya, ini jelas-jelas larutan kesusahan. Kasus yang gampang. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Yang ini sih udah terkenal banget, musuh bebuyutan, air, dan minyak. Nah, kalau yang ini sih kayaknya nggak perlu investigasi lama-lama ya. Mau diaduk sekencang apapun, ujung-ujungnya mereka bakal misah lagi. 2 lapisan yang jelas banget, super nggak stabil. Ini contoh paling pas buat campuran heterogen yang emang nggak bakal bisa nyatu. Oke, kasus terakhir untuk hari ini, air plus pasir. Kira-kira gimana nasib campuran yang satu ini? Waktu diaduk, airnya langsung butek, keruh banget. Tapi, kasih waktu sedikit aja dan semua pasirnya turun, mengendap di dasar. Jelas banget, ini nggak stabil. Putusannya, ini suspensi, kasus terpecahkan. Ngumpulin bukti itu satu hal, tapi detektif yang jago itu harus bisa jawab kenapanya. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi dari semua temuan kita tadi. Ini nih pertanyaan besarnya. Kenapa ya gula bisa menghilang di air, tapi kalau di minyak dia cuek aja, langsung tenggelam ke dasar? Padahal kan sama-sama cairan, apa bedanya coba? Jawabannya ada di prinsip ini.
like dissolves like, atau yang mirip melarutkan yang mirip. Gampangnya gini, molekul air sama gula itu nyambung. Mereka punya daya tarik, kayak temen deket gitu. Molekul air bisa narik dan ngerubungin tiap molekul gula. Sebaliknya minyak sama gula itu nggak ada chemistry-nya. Jadi ya mereka saling cuek aja. Oke, sainsnya emang keren, tapi terus gunanya buat kita apa? Nah, sekarang kita lihat gimana semua ini nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangin deh, kamu beli sebotol minuman sirup, tapi pas dilihat isinya misah, ada endapan di bawahnya. Nggak menarik banget kan? Nah, inilah kenapa para produsen itu pengennya produk mereka jadi campuran yang homogen atau larutan. Jadi, ngerti bedanya larutan, koloid sama suspensi itu penting banget di industri makanan, obat-obatan, dan banyak lagi. Jadi, lain kali kamu lihat minuman di mejamu, entah itu kopi susu, jus jeruk, atau teh biasa, coba deh perhatiin, kira-kira itu larutan, koloid, atau suspensi ya? Sekarang, kamu punya alat buat cari tahu jawabannya. Kasus ditutup. Kamu bukan lagi cuma penikmat minuman, tapi juga seorang detektif zat. Selamat menyelidiki!